saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, peringatan Beato Dionysius dan Redemptus. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 21 sampai ayat 24. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum melanjutkan permenungan ini, saya mau mengajak saudara melihat bagaimana pengalaman saudara maupun sesama di sekitar saudara menghadapi situasi yang ada di zaman ini dan saat ini. Sampai sekarang COVID-19 belum juga berakhir. Hidup dari hari ke hari terasa semakin berat. Ekonomi semakin memprihatinkan. Banyak orang yang sakit baik fisik maupun batin. Dengan situasi yang demikian, masihkah kita dapat bersyukur dan bergembira? Ataukah semakin bingung akan apa yang harus disyukuri dalam hidup ini? Karena rasanya hidup semakin berat. Injil Lukas yang kita dengar menceritakan tentang ucapan syukur dan rasa gembira Yesus dalam Roh Kudus kepada Allah Bapa. Ucapan syukur dan rasa gembira yang Yesus sampaikan tentunya tidak datang dengan sendirinya. Ada alasan mengapa Yesus menyampaikan ucapan syukur dan rasa gembira yang dirasakannya kepada Bapa. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi ucapan syukur dan rasa gembira Yesus ini, kita harus melihat kembali perikop sebelumnya. Saat ke-70 murid kembali dari perutusan yang ia berikan, mereka menyampaikan kesaksian mereka selama melaksanakan perutusan, yaitu bagaimana setan-setan takluk kepada mereka dalam nama Yesus. Ke-70 murid itu dengan gembira berkata, "Tuhan, setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Kegembiraan para murid karena mereka dapat melihat bagaimana kuasa yang telah Yesus berikan sungguh-sungguh nyata dan mampu membuat setan-setan takluk kepadanya. Jadi saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa hal yang melatar belakangi Yesus menyampaikan ucapan syukur dan rasa gembira ini. Yang pertama, Yesus bergembira karena ke-70 muridnya datang dengan hati gembira sesudah setan-setan takluk kepada mereka demi namanya. Hal ini sangat wajar bagi seorang guru yang melihat muridnya setelah berjuang pulang dengan gembira dan membawa keberhasilan dari perutusan mereka. Takluknya setan-setan menandakan bahwa kerajaan Allah sudah hadir dan menang atas setan yang selama ini menjadi musuhnya. Hal ini tentu
membawa kegembiraan. Kedua, Yesus bersyukur karena segala hal besar yang dilihat, dialami dan dirasakan oleh para murid tidak terjadi kepada orang-orang bijak dan pandai, namun kepada mereka yang kecil dan lemah. Para murid yang telah diberi kuasa oleh Yesus mampu menaklukkan setan-setan karena namanya, sehingga kerajaan Allah hadir dan berkuasa di bumi. Yang ketiga, Yesus bersyukur atas kuasa yang diserahkan kepadanya oleh Bapa. Berkat kuasa tersebut, Yesus dapat menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat serta menguatkan yang lemah. Dan kuasa tersebut juga Ia berikan kepada para murid untuk menyembuhkan dan mengusir setan-setan. Yang keempat, relasinya yang dekat dengan Bapa. Relasi Yesus dengan Bapanya sungguh-sungguh menggambarkan kedekatan antara keduanya. Sebab antara Yesus dan Bapa terdapat relasi yang sangat dekat, sehingga tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita petik dari sabda Tuhan ini? Pertama, sebagaimana relasi Yesus dengan Bapa yang begitu dekat, sehingga Bapa memberi kuasa kepadanya, marilah kita juga sebagai pengikut Kristus setia membangun relasi yang akrab dengan Tuhan, sehingga kita juga diberi kuasa untuk mengalahkan kuasa-kuasa duniawi yang menjauhkan kita dengan Dia dan membiarkan Dia yang meraja dalam hidup kita, sehingga kita dapat menikmati kerajaan Allah itu. Yang kedua, dalam segala usaha yang kita lakukan, lakukanlah dengan baik, sehingga dapat membawa kegembiraan dalam hidup kita. Ketiga, mengucap syukur atas segala hal. Inilah yang Yesus ajarkan kepada kita. Banyak hal yang dapat kita syukuri dalam hidup. Kita dapat bersyukur atas rahmat kehidupan yang Tuhan berikan. Kita bersyukur atas kesehatan yang kita alami. Kita bersyukur atas saudara-saudari yang ada di sekitar kita. Kita bersyukur atas rejeki yang boleh kita terima meskipun rejeki kita tidak sama dengan rejeki orang lain. Rasa syukur inilah yang akan membuat hidup kita senantiasa berguna.